dulu. Saya ngatur ya Bu, fotonya Ibu. Oke, ya. Jadi ada beberapa kesamaan yang akan saya sampaikan seperti presenter sebelumnya, yaitu sering-sering apa Bu? Sering-sering buka handphone. Ya. Tapi dalam beberapa presentasi sebelumnya digunakan untuk manfaat yang baik. Apa itu Bu? Pertama, buka handphone untuk promosi. Kedua, menggunakan media sosial. Yang pertama apa? Yang pertama tadi AI. Pak Harapan mana tadi udah menggunakan chat GPT. Yang ketiga, Ibu Rona menggunakan laporan keuangan. Sekarang saya yang gampang aja Bu ya. Jadi ini judul yang akan saya sampaikan adalah satu kata aja, itu namanya kufi, ya. Nggak tahu kan kufi? Ya. Nah, kufi itu kalau dipakai judulnya seilmiah ini memang susah Bu. Nah, ini contohnya kufi, ya. Ini masih susah juga ya Bu ya. Ini apa bacaannya ya Bu? Bacaannya, ini kalau Iqra 1-nya udah lulus, pasti bisa baca ini. Ya, Iqra 1. Nah, terus kemudian, jadi ini satu model seni ya. Seni itu tidak seperti tadi disampaikan pertama, pisang goreng atau kolak ya. Pisang goreng, kolak itu hampir setiap hari kita ketemu. Cuma kalau seni itu perlu orang yang mempelajarinya secara khusus ya, tapi saya nggak sampai sana. Kemudian lanjut. Nah, jadi ini salah satu ide ya yang menjadi ide dasar dari suatu model penjualan ya. Jadi kalau udah paham bagaimana membuat kufinya itu bisa digunakan untuk sablon kaos ya, atau untuk hiasan dinding ya, atau untuk yang lain-lainnya seperti goodie bag, terus kemudian tambang topi dan seterusnya. Oke, cuman saya nggak bisa bikinnya ya. Nih, yang saya bisa bikin adalah teman saya. Ya, teman saya ini dulu teman waktu kuliah di sana. Cuman saya kuliahnya jurusan ekonomi, dia kuliahnya jurusan agama. Tapi kita berdua sama-sama diuji ya. Ujiannya sama yang ibu juga. Ujiannya di bidang ekonomi. Lucu nggak Bu? Kalau nggak lucu nggak apa-apa ya, udah hampir selesai ya. Ayo silakan Ustaz Yasin. Nah ini jadi lanjut ke presentasi berikutnya ya, langsung aja ya saya serahkan ke pembicara. Konnichiwa. Ohayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Semoga semua teman-teman di sini dan para guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, langsung saja. Saya murid beliau termasuk Muhammad Yasin dan salah satu murid yang membidangi di seni ini. Jadi langsung saja, ini mainnya di paling mudah ataupun paling praktis ini di 8-bit Painter nama aplikasinya, di aplikasi Android seperti itu. Kufi ini bahasa gaulnya kan kotak-kotak kaligrafi, seperti itu ya, kotak-kotak kaligrafi. Ini kalau bahasa di kitanya ya. Tapi kalau bahasa istilahnya kan gaya tulisan yang berasal dari Kufah atau Irak, kalau sekarang Irak, seperti itu. Next. Ini namanya Kufi digital. Era sekarang Kufi digital ya. Termasuk ini yang sangat banyak diminati oleh beberapa kalangan. Jadi seperti ini. Jadi nanti di aplikasinya cara membacanya seperti itu Bu. Jadi ada panduannya tadi,
dicepatkan nggak apa? Jadi seperti itu buatnya. Ini dinamakan kufi square atau kufi moroba. Moroba artinya kotak. Square bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa kitanya kan titik, satu titik. Seperti itu. Dinamakan kufi square. Jadi cara buatnya paling dasar ataupun untuk beginner sekali, dia harus garis lurus antara satu huruf dengan huruf lainnya. Dia garis lurus, berdiri di atas garis lurus yang horizontal, seperti itu. Ini dinamakan nanti istilahnya linear atau free flow basic. Kedua, karena kita belajar ya, maka di sini kita diharuskan untuk mengenal huruf itu. Jadi salah satu tanggung jawab kita kepada disiplin ilmu yaitu mengenal ilmu itu. Bagaimana mim itu tadi warna merah, ada ungu ini H, mim, kuning, dal, dan sampai nun. Ini masing-masing huruf hendaklah kita warnakan. Jangan sampai satu huruf dengan huruf lain ini sama warnanya, seperti itu. Ini ketika kita mempelajari dasarnya atau awalnya, seperti itu. Maka kalau sudah jadi seperti ini Ibu-ibu, ini adalah satu acuan utama untuk seorang kufir itu, istilah kufir ya. Kalau umumnya kan dipanggil kaligrafer. Ini kufir ini adalah orang yang membidangi di seni kufi. Maka ketika sudah jadi namanya tadi linear atau free flow basic, kita membuat bidang sama persegi atau bujur sangkar. Ini biasanya normalnya yang umum kita lihat. Ini adalah level termasuk level basic. Jadi kalau level advance ataupun next skill itu ada beberapa contoh lagi nanti akan kami sampaikan di akhir. Di dua aja, cepatkan dua. Jadi yang samping kanan atas itu adalah buku panduannya dulu. Ini adalah huruf hijaiyah dari alif sampai ya untuk kita jadikan panduan seperti itu. Dan untuk acuan utamanya, ini nama saya ya, Muhammad Yasin. Ini adalah yang akan dikufikan seperti itu. Jadi kalau kita sudah menentukan ruangnya tadi yang sama persegi, baru bisa kita mulai untuk membuat kufi satu ruang kotak yang sama persegi. Ini tujuannya membuat ruang di pagarin ya, agar tulisan yang ada itu berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 10 atau 11 huruf ini tidak keluar dari garis ruang itu. Karena kalau keluar satu titik saja, maka dikatakan belum berjaya atau masih gagal, seperti itu. Maka cara mudahnya seperti ini. Kita buat titik-titik, bisa dicepatkan nggak Om? Kalau sudah ini, baru artinya yang hijau-hijau ini adalah garis yang seharusnya dilalui oleh alur huruf itu ataupun lekungan huruf masing-masing yang ada, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Baru kita warnakan masing-masing setiap hurufnya. Bisa dipercepat nggak Pak? Ini pilihan warna di aplikasi tadi, masing-masing warna insya Allah ada lengkap, dan kita tinggal mana warna yang kita suka kita klik saja atau kita pilih. Jadi seperti ini cara membuatnya.
Itu alif. Sampai warna terakhir semua sudah jadi warna. Nah, pause. Oke, ini ya ibu. Jadi mim warna hijau, ada H, mim di atas. Yang kotak ini dinamakan kalau kita baca kompas nanti istilahnya datum atau arah. Jadi yang bawah itu adalah arah selatan, yang kiri yang warna kuningnya H itu dia arah barat atau datum barat, yang atas itu ungu sama biru, dan ungu muda itu dia utara atau datum utara. Alif warna biru dongker itu dia timur. Kembali lagi ke sin dan pink itu warna kuning dan pink itu di datum selatan. Artinya kita membaca yang seperti ini, alur disiplinnya adalah memutar normalnya. Dia memutar kayak obat nyamuk baygon ya ibu. Kalau di rumah yang masih memakai baygon kalau malam-malam, gitu. Memutar ke dalam. Ini normal atau bentuk normal dan termasuk bentuk dasar pertama bagi pemula, seperti itu. Artinya ini namanya linear ini wajib dibuat dulu. Karena apa? Kalau kita tidak ada ini, maka mustahil akan jadi yang ini, kotak ini. Ini adalah ibarat kata arahnya, tapi ini panduannya, seperti itu. Next. Ini kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal desain seperti ini jadinya. Seperti yang ditunjukkan di awal tadi. Nah, dengan satu kemasan yang seperti ini, kita bisa mengemas sesuai tujuan kita masing-masing. Apakah kita mau dibuat komersil ataupun untuk karya pajangan di rumah sendiri dan lain sebagainya. Dan seperti itu. Ini namanya yang seperti ini adalah kita komunitasnya yaitu Fox Indonesia. Kalau di Facebook atau di Instagram ada, itu nama kita adalah Fox Indonesia. Dan seperti ini panduannya. Ini adalah revisi tahun 2020. Seperti itu. Next. Jadi ini ada beberapa warna ya. Warna hitam keseluruhan adalah bentuk atau karakter setiap huruf yang ada. Bisa di zoom. Di zoom satu huruf. Kelihatan ya duduk warnanya? Kelihatan ya? Oke, yang mana? Huruf B ini. Ini warna pink ini adalah yang seperti di awal tadi ya, linear. Ini adalah sambungan atau garis utama yang harus dilalui ketika kita belajar basic atau pemula. Ini dan apa ini, Tosca ini adalah sama, dia garis utama. Artinya sejajar horizontal. Huruf itu harus menyambung dari satu huruf ke huruf lain. Selebihnya warna oranye ini adalah warna alternatif lain atau yang dibolehkan ketika kita membuat yang persegi tadi. Seperti itu. Next. Langsung lihat ya. Langsung. Nah, jadi ini salah satu kegiatan di komunitas kami ya. Jadi dalam beberapa bulan sekali kita membuat langsung deh. Nah, ini adalah dari beberapa contoh album ya yang kami kompilasikan. Seperti ini apa bentuk-bentuknya.
seperti ini. Ini adalah semua lapisan masyarakat ada yang belajar ini. Artinya bukan hanya anak muda atau seperti saya saja, tapi yang di bawah umur 17 pun ada yang mendalami seperti ini. Bahkan sampai yang sudah punya cucu lebih dari satu itu ada. Itu kalau untuk umur. Dan untuk mungkin karir ya, di sini karirnya pun sama, dia beragam. Ada yang guru, ada yang ustadz, ada yang kiai ataupun kiai pondok, pemimpin pondok ada juga. Ada yang musisi ada juga dan lain sebagainya. Artinya ini adalah beragam dan sangat diminati seperti itu. Jadi seperti itu bentuknya. Jadi pada yang kita demonstrasikan tadi adalah yang bentuknya normal ataupun normal square, yang kita bacanya dari luar ke dalam seperti obat nyamuk baygon. Ini adalah contoh-contohnya. Ini satu kata, ini kita buat satu penugasan, ini satu kalimat atau satu ungkapan. Tapi teman-teman ini yang belajar kufi ini, dia membuat ini idenya masing-masing. Apa yang dia senangi, yang dia mau, tetap kita bimbing. Kami bimbing sampai ibarat kata lulus seperti itu. Jadi kalaupun di situ kan ada ini ya. Ini bisa di zoom. Nah, jadi setiap postingan di komunitas kami atau teman-teman ini, dia selalunya saja membuat keterangan seperti ini, layout square tadi ataupun 3D dan lain sebagainya. Tasih ini Ibu Carol. Ibu Carol ini adalah salah satu teman kami juga, yang mana di sini selain beliau seorang seniman kaligrafi, dia selain kufi ya, jadi dia umum kaligrafi apa saja bisa, dan ini bisa beliau aplikasikan dalam tujuan komersil. Maka kalau kita lihat mungkin yang di sini sudah seperti itu, bisa diaplikasikan sesuai bahan yang ada seperti itu. Jadi seperti itulah dunia kufi dan berapa mungkin peluang yang akan bisa dicoba bagi ibu-ibu semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Kalaupun nanti ada pertanyaan bisa disampaikan secara via pribadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya Bu? Karena saya ini aku belajarnya bukan cuma 1 jam 2 jam Bu. Ya, udah disuruh belajar Instagram, bikin laporan keuangan, bikin ini lagi. Tenang aja Bu, pokoknya semuanya susah. Oke, berikutnya. Oke, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.